wabarakatuh. Kembali lagi di channel Admin Data Official. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai SNMPTN tahun 2022 atau yang biasa disebut dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai apa saja yang ada di SNMPTN 2022, syarat-syaratnya dan bagaimana sistem perankingannya, dan bagaimana juga untuk cek kuota dari sekolah tersebut gitu. Bila tanpa berlama-lama saya akan memberikan informasinya. Yang pertama di sini informasi yang pertama yaitu tentang PDSS atau Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Jadi PDSS ini adalah semua data sekolah dan siswa, mulai dari NISN, data nilai, data akreditasi sekolah dan lainnya, semua ada di PDSS ini. Di sini PDSS mengakomodasi Kurikulum Nasional 2006 KTSP dan Kurikulum 2013 Sistem Paket dan SKS. Kemudian sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Kemudian untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Selanjutnya pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi dalam pengisian PDSS ini semua kebenaran atau isian yang diinputkan oleh sekolah itu menjadi tanggung jawab dari kepala sekolahnya. Jadi disarankan untuk dalam pengisian PDSS ini harap dengan benar, jangan nanti datanya karena ingin cepat ternyata datanya salah yang kita input, karena ketika data sudah difinalisasi itu tidak bisa dirubah lagi gitu. Selanjutnya di sini ada persyaratan sekolah. Persyaratan yang pertama yaitu sekolahnya sudah mempunyai NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Kemudian yang kedua ada ketentuan akreditasinya. Untuk akreditasi A yaitu 40% terbaik di sekolahnya. Kemudian akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya. Kemudian yang ketiga akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolah. Kemudian yang ketiga pengisian PDSS, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Kemudian selanjutnya persyaratan peserta atau persyaratan untuk siswanya. Yang jelas yaitu siswanya sudah kelas 12, sudah pasti berarti sudah kelas 12 pada tahun 2022 ini. Kemudian yang kedua memiliki NISN dan terdaftar di PDSS tadi, PDSS yang di atas tadi. Jadi di sini siswanya sudah terdaftar dulu gitu. Kemudian yang ketiga, siswanya memiliki nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Kemudian yang keempat, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi portofolionya ini seperti sertifikat prestasi dan sertifikat lainnya gitu, penghargaan lah. Kemudian pilihan program studi. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari satu perguruan tinggi atau 2 perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di perguruan tinggi pada provinsi yang sama dengan SMA SMK. Jadi jika memilih 2 program studi, salah satunya harus harus memilih di perguruan tinggi yang ada di provinsi yang sama dengan sekolahnya. Misalkan sekolahnya ada di Sumatera Barat, berarti salah satunya dia harus mengambil kampus atau universitas yang ada di Sumatera Barat. Yang pilihan keduanya baru dia bisa memilih di luar Sumatera Barat gitu.
Kemudian jika memilih satu program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, ini kebalikannya, jika dia cuma memilih satu perguruan tinggi, maka dia diperbolehkan memilih di provinsi manapun. Kemudian yang ketiga, disarankan tidak lintas minat atau tergantung ketentuan PTN yang dituju. Kemudian di sini portofolio tadi, di sini dijelaskan, disebutkan ada 10 portofolio. Yang pertama yaitu olahraga, yang kedua seni rupa, desain dan kriya, yang ketiga tari termasuk sendra tasik, seni pertunjukan opsi tari. Kemudian yang keempat teater, yang termasuk teater yaitu misalkan sendra tasik, seni pertunjukan opsi teater atau drama. Kemudian yang kelima musik, yang termasuk sendra tasik atau seni pertunjukan opsi musik. Kemudian yang keenam seni karawitan, yang ketujuh etnomusikologi, yang kedelapan fotografi, yang kesembilan film dan televisi, yang kesepuluh adalah seni pedalangan. Kemudian di sini dapat dipetakan tahapan dari pendaftaran SNMPTN tahun 2022 ini. Di sini kita lihat dulu tahapan yang pertama yaitu pengumuman kuota. Kemudian setelah pengumuman kuota baru nanti registrasi akun bagi sekolah. Jadi bagi sekolah yang belum mempunyai akun LTMPT maka diwajibkan untuk mendaftar dulu. Mendaftarnya di mana? Ya melalui laman portal dari LTMPT. Kemudian setelah sekolah melakukan registrasi akun, maka selanjutnya registrasi akun bagi siswa kelas 12 melalui halaman portal LTMPT juga. Selanjutnya kita melihat data. LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah tadi. Dan selanjutnya sekolah menentukan calon peserta. Setelah sekolah menentukan calon pesertanya, sudah melakukan perankingan, kemudian melakukan pengisian PDSS. Selanjutnya siswa yang masuk datanya dengan PDSS langsung melakukan pendaftaran SNMPTN di portal LTMPT tadi gitu. Kemudian selanjutnya pilihan PTN dan program studi. Selanjutnya siswa dapat melakukan pemilihan perguruan tinggi dan program studi yang dituju. Selanjutnya setelah pemilihan PTN dan program studi, siswa wajib bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga mengunggah portofolio. Kemudian selanjutnya seleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Selanjutnya setelah seleksi baru nanti pengumuman nanti dapat dilihat di halaman LTMPT atau mirrornya pada 29 Maret 2022 pukul 3 sore atau 15 WIB. Kemudian setelah semuanya berhasil selesai atau setelah diumumkan, kemudian baru nanti siswanya mendaftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima atau lulus mengikuti ketentuan PTN tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Untuk jurusan IPA, nilai yang diperhitungkan yaitu nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kemudian untuk jurusan bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing, misalnya bahasa Jepang. Kemudian untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jadi bila ada nilai siswanya yang sama, jadi sekolah dapat menambahkan kriteria lain
berupa prestasi akademiknya. Selanjutnya yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Selanjutnya kita juga bisa melihat kuota dari sekolah. Jadi berapa kuota masing-masing sekolah yang bisa daftar SNPTN-nya. Untuk melakukan pengecekan kuotanya di sini ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu pencarian berdasarkan lokasi, cara yang kedua yaitu pencarian berdasarkan NPSN. Yang ketiga yaitu melakukan dengan pemilihan provinsi, kabupaten, dan pemilihan sekolahnya. Dan untuk pemilihan provinsi kita cobakan, misalkan provinsinya Sumatera Barat, kemudian kabupaten dari sekolah tersebut, misalkan Darmasraya. Nah, di sini muncul sekolah-sekolah yang SMA, SMK atau MA yang ada di Kabupaten Darmasraya. Misalkan kita cek kuota dari SMA N1 Timpe. Nah, di sini muncul nama sekolahnya, NPSN, akreditasi, dan persentase kuotanya. Di sini sesuai yang tadi, karena akreditasinya B, berarti persentase kuotanya adalah 25%. Kemudian jumlah total siswa yang MIPA siswanya sekarang 26, IPS siswanya ada 51. Jadi ini jumlah total siswa ini didapat dari data Dapodik. Jadi jika ada kesalahan terhadap jumlah data ini, maka lakukan perbaikan di Dapodik begitu. Kemudian di sini kuota siswanya MIPA tadi jumlah siswanya 26. Jadi 25% dari 26 ini maka didapat kuotanya adalah 7 orang. Kemudian yang IPS jumlah siswanya ada 51, berarti 25% dari 51 didapat kuotanya adalah 13 orang. Jadi mungkin itu sedikit informasi mengenai SNMPTN tahun 2022. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya admin data officialnya lebih berkembang dan lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten informasi lainnya terkait SNPTN tahun 2022 dan info-info lainnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.